Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Bagaimana keadaanmu Karebet? Kau selamat? Tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Atas pangestu Kanjeng Sunan Kalijogo, saya dalam keadaan selamat, jawab Karebet. Kau juga selamat Pemanahan dan Penjawi? Dan kau dua orang pemuda yang duduk paling belakang, kau juga selamat? Tanya Kanjeng Sunan. Ya Kanjeng Sunan, kami semua selamat, kata Pemanahan. Kanjeng Sunan, perkenalkan sahabat saya yang sejak awal telah membantu berdirinya Kadipaten Pajang. Yang duduk di belakang sebelah kiri adalah Mas Monco, dan yang duduk di sebelah kanan adalah Joko Wilo. Keduanya dari Banyu Biru, Kanjeng Sunan, kata Karebet, memperkenalkan keduanya. Mas Monco dan Joko Wilo pun mengangguk hormat kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, dan Kanjeng Sunan pun membalas hormatnya. Karebet, bagaimana persiapanmu untuk pelantikan pada Pisowanan Agung besok? Tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sudah siap Kanjeng Sunan, nanti saya akan berada di dalam Sasana Sewaka bersama Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi. Sedangkan Mas Monco dan Joko Wilo akan menunggu di luar keraton, kata Karebet. Ya, besok kita akan berangkat ke keraton bersama-sama dari Kadilangu pagi hari. Kita berangkat berjalan kaki, nanti kudamu ditinggal di sini saja, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Baik Kanjeng Sunan, kata Karebet. Tidak lama kemudian terdengar suara kentongan yang ditabuh sebagai tanda telah memasuki waktu sholat zuhur. Sudah masuk waktu zuhur. Mari kita mengerjakan sholat berjamaah di sini, ajak Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian mereka pun keluar menuju tempat wudhu. Dan setelah itu mereka pun menuju ke sebuah ruangan yang akan dibuat sebagai tempat sholat, untuk bersama-sama mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Tak berapa lama Kanjeng Sunan Kalijogo telah tiba dan berdiri di depan sebagai imam sholat zuhur di Kadilangu. Hari itu Karebet, Pemanahan dan Penjawi sebagai murid Kanjeng Sunan Kalijogo diberi kesempatan untuk mengaji. Sedangkan Mas Monco dan Joko Wilo membantu beberapa santri yang sedang membelah kayu bakar. Matahari berjalan terus seakan-akan jatuh perlahan-lahan dan langit sebelah barat. Dan tak lama kemudian lembayung senja pun menghiasi langit Bangkulon. Di ujung senja, perlahan-lahan malam segera menggantikan siang. Kabut kegelapan menyelimuti bumi Demak. Malam itu, setelah sholat Isya di pesantren Kadilangu, Kanjeng Sunan Kalijogo secara bergantian melanjutkan mengaji 3 orang muridnya. Menjelang wayah sepi wong, kelima tamu dari Pajang sudah berada di dalam kamar, beristirahat untuk persiapan menghadiri Pisowanan Agung besok pagi. Besokan harinya, di hari Anggoro Kasih, ketika matahari sudah menampakkan dirinya, kelima tamu dari Pajang beserta Kanjeng Sunan Kalijogo bersiap menuju keraton. Tak ketinggalan, Kanjeng Sunan Kalijogo juga mengajak 2 orang santrinya ikut ke keraton. Kalian berdua nanti menunggu di luar bersama 2 orang tamu dari Pajang. Baik Kanjeng Sunan, kata salah seorang santrinya. Karebet mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya.
Di pinggangnya terselip keris pusaka yang pernah dipakai sebagai sifat kandel Kadipaten Pengging Witoradyo, yang sekarang menjadi pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang, keris Kyai Nogo Siluman. Mereka pun sudah siap, 8 orang akan segera berangkat ke kota raja dengan berjalan kaki. Saat kemudian mereka pun keluar dari pintu Kadilangu, berjalan menuju arah barat. Meskipun Kanjeng Sunan Kalijogo umurnya sudah sangat sepuh, gerak tubuhnya masih tangkas, tidak jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika masih belum menetap di daerah Kadilangu. Sudah sejak puluhan warsa yang lalu Kanjeng Sunan Kalijogo mulai menjelajahi tanah Jawa untuk menyebarkan agama. Yajah desa Milangkori naik gunung, menuruni lembah, masuk di hutan Gung Liwang Liwung, keluar masuk di setiap desa. Kadang-kadang Kanjeng Sunan Kalijogo juga mengadakan pertunjukan memainkan wayang kulit, dan Kanjeng Sunan pun menyamar sebagai dalang dengan nama Dalang Sido Brangti. Dalang Sido Brangti mendalang bukan hanya di seputar daerah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, tetapi juga sampai di ujung pegunungan Menoreh, bahkan sampai di daerah Gunung Slamet, dan selain itu juga menjelajah di sepanjang pasir Segoro Kidul. Menjelajah tanah Jawa dilakukan secara terus-menerus oleh Kanjeng Sunan Kalijogo selama puluhan warsa, hingga akhirnya Kanjeng Sultan Trenggono menawari untuk tinggal dimanapun di dalam bumi Demak. Terserah Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, dan akhirnya Kanjeng Sunan memilih daerah Kadilangu yang sekarang dijadikan tanah perdikan Kadilangu untuk menjadi tempat menetapnya Kanjeng Sunan Kalijogo beserta para santrinya. Sekarang Kanjeng Sunan Kalijogo sedang berjalan menuju ke keraton untuk menghadiri pisoanan agung di Sasono Sewoko. Kanjeng Sunan berpakaian rapi, berpakaian serba wurung, sebagai ciri khas pakaian dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada rasa cemas membayang di wajah Karebet melihat Kanjeng Sunan Kalijogo dengan tangkasnya berjalan ke arah barat. Kakang Pemanaan dan Kakang Penjawi, mengapa Kanjeng Sunan tidak mengambil jalan yang menuju ke arah utara? Tanya Karebet kepada Pemanaan. Ya, aku juga mencemaskan Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Pemanaan sambil mandang pakaian Kanjeng Sunan yang berwarna wulung. Aku juga khawatir, kata Penjawi. Apa boleh buat, kita hanya bisa mengikuti langkah Kanjeng Sunan, dan kita hanya bisa melihat apa yang akan terjadi nanti di tepi sungai. 8 orang itu pun masih terus berjalan kaki menuju ke arah barat. Bentar lagi mereka akan tiba di Sungai Tuntang. Menyeberang Sungai Tuntang itulah sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Karebet beserta Ki Pemanaan dan Ki Penjawi. Bagaimana mungkin seorang yang sudah sangat sepuh seperti Kanjeng Sunan Kalijogo harus menyeberangi Sungai Tuntang dengan memakai pakaian seorang ulama yang berwarna wulung? Dan Kanjeng Sunan Kalijogo adalah salah seorang wali songo yang sangat dihormati di seluruh wilayah Kasultanan Demak. Bagaimana mungkin Kanjeng Sunan Kalijogo datang di Sasono Sewoko mengikuti jalannya pisoanan agung dengan pakaian basah kuyup karena menyeberangi Sungai Tuntang? Memang sebaiknya Kanjeng Sunan Kalijogo berjalan sedikit memutar ke arah utara lewat jalan lintas yang menuju ke Kudus. Di sana sebuah rakit yang biasanya dipakai oleh Kanjeng Sultan Trenggono apabila pergi berburu di hutan Prawoto. Rakit itu dipakai untuk menyeberangi Sungai Tuntang. Mereka pun terus berjalan dan tak lama kemudian tepi sungai pun telah terlihat oleh mereka. Kita menyeberang lewat mana Kanjeng Sunan? Tanya Karebet dengan cemas. Kita menyeberang lewat jalan yang biasa kau lewati.
"Sewaktu kau menyeberang dari kota raja ke Kadilangu, Karebet," kata Kanjeng Sunan sambil terus berjalan. Ketika mereka tiba di tepi sungai, betapa herannya Karebet. Mereka melihat di tepi sungai yang biasa dilewatinya tertambat sebuah rakit, lengkap dengan 2 buah galah dari bambu. Karebet pun saling berpandangan dengan Pemanahan dan Penjawi. Lalu Karebet pun berbisik kepada Pemanahan, "Dari mana datangnya rakit ini? Siapa yang telah membuatnya? Rakit ini kelihatannya masih baru. Bambu-bambunya baru saja ditebang. Mungkin para santri yang telah membuatnya kemarin," kata Ki Penjawi. "Apakah rakit ini yang membuat para santri Kadilangu?" tanya Ki Pemanahan kepada 2 orang santri Kadilangu. "Tidak, kami tidak pernah membuat rakit. Kalau kami menyeberangi sungai, kami ke dalam air atau menyeberang dengan berenang," jawab santri Kadilangu. "Mungkin rakit ini dibuat oleh para penduduk sekitar Kadilangu," kata Karebet. Tapi ia sendiri ragu-ragu atas perkataannya sendiri. Saat kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo turun ke tepi sungai, kemudian naik ke atas rakit yang tertambat di pinggir sungai. Setelah Kanjeng Sunan berada di atas rakit, Karebet beserta para sahabatnya pun kemudian juga naik di atas rakit, dan yang terakhir naik adalah 2 orang santri Kadilangu. 2 orang santri itu lalu mengambil 2 buah galah yang tertancap di tepi sungai, kemudian dipergunakan untuk menjalankan rakit menyeberangi Sungai Tuntang menuju ke tepi sebelah barat. Ketika 2 orang santri mendorong 2 buah galah yang mereka masukkan ke air, maka perlahan-lahan rakit itu pun bergerak ke samping. Air yang tenang memudahkan 2 orang santri Kadilangu untuk mendorong rakit itu. Galah pun berkali-kali dimasukkan ke dalam air dan didorong ke arah timur. Maka rakit pun bergerak tenang ke arah barat. Saat ini, air Sungai Tuntang terlihat sangat tenang. Padahal biasanya air sungai ini bergerak mengalir ke arah utara, kata Karebet di dalam hatinya. Di atas rakit, Karebet menarik napas dalam-dalam. Yang dicemaskan ternyata tidak terjadi. Kanjeng Sunan Kalijogo tidak perlu menyeberangi Sungai Tuntang dengan masuk dan berjalan di dalam air sungai, sehingga bisa mengakibatkan pakaiannya yang berwarna mulung menjadi basah kuyup. Karebet tidak mengira kalau di pinggir sungai telah tertambat sebuah rakit yang dapat membawa mereka ke seberang. Aku telah berkali-kali menyeberangi di sini, tetapi rakit ini tidak pernah ada, kata Karebet dalam hati. Rakit yang ditumpanginya masih terus bergerak dan tak lama kemudian ujung rakit pun menyentuh tepi sungai sebelah barat. Lalu satu persatu penumpangnya pun turun ke darat. Kanjeng Sunan Kalijogo turun ke tepi sungai diikuti oleh Karebet beserta 4 orang sahabatnya, sedangkan kedua orang santri segera menancapkan galah bambu di tepi sungai, sehingga rakit pun tidak bisa hanyut ke arah muara. Dari tepi sungai, mereka lalu berjalan ke barat. Beberapa saat kemudian, mereka pun berbelok ke utara, jalan lurus menuju keraton. Jarak yang terdekat menyebabkan mereka tidak terlalu lama berada di perjalanan. Ketika sampai di alun-alun, maka Kanjeng Sunan Kalijogo berkata kepada 2 orang santrinya, "Kau tunggu di luar keraton bersama 2 orang tamu kita dari Pajang." "Baik Kanjeng Sunan," kata salah seorang santri Kadilangu. "Ya," kata Karebet, "Mas Monco dan Joko Wilo, kalian juga tunggu di sini bersama-sama dengan kedua orang santri dari Kadilangu." Kemudian 4 orang memisahkan diri, hanya Kanjeng Sunan beserta Karebet, Pemanahan dan Penjawi yang berjalan menuju ke keraton. Tak lama kemudian mereka pun sudah berada di pintu gerbang. 2 orang prajurit penjaga pintu gerbang mengangguk hormat pada Kanjeng Sunan Kalijogo.
Kanjeng Sunan Kalijaga berjalan menuju Sasana Sewaka dan ketika melewati dua orang prajurit Wiratamtama penjaga pintu, maka salah seorang prajurit menghampiri Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga ditunggu Kanjeng Sultan bersama Kanjeng Sunan Kudus di ruangan dalam, kata prajurit itu. Baik, aku akan ke sana sekarang, kata Kanjeng Sunan Kalijaga. Karebet, kau terus ke Sasana Sewaka, aku akan menemui Kanjeng Sultan Trenggono, kata Sunan Kalijaga. Baik Kanjeng Sunan, jawab Karebet. Kanjeng Sunan Kalijaga berjalan masuk ke ruang dalam, menemui Kanjeng Sultan Trenggono beserta Sunan Kudus yang telah menunggunya. Ketika Kanjeng Sunan Kalijaga sudah tidak terlihat, Karebet, Pemanahan, dan Penjawi kemudian meneruskan perjalanan menuju Sasana Sewaka. Berapa kali mereka berpapasan dengan beberapa orang prajurit Wirabraja yang sedang bertugas. Sambil berjalan, mereka melihat di sebelah ruang Wiratamtama ada sebuah ruangan besar yang penuh berisi bahan pangan dan hasil bumi dan asok bulu bekti para Narayaka Praja serta para bebau di seluruh Kesultanan Demak. Banyak juga para bebau yang asok hulu bekti gelondong pengareng-areng untuk Kanjeng Sultan Trenggono, kata Penjawi. Ya, semua Demang, kepala tanah perdikan, bupati, adipati, Ki Ageng ditambah semua Tumenggung, Panji, Ronggo, lurah dan keluarga keraton semua ikut dalam acara pisowanan agung di Sasana Sewaka, kata Pemanahan. Mereka terus berjalan dan ketika langkah kaki mereka semakin mendekati Sasana Sewaka, penjaga prajurit Wiratamtama maupun Wirabraja semakin ketat. Di depan Sasana Sewaka terlihat seorang perwira Wiratamtama, Rangga Pideksa, sedang berbincang dengan beberapa prajurit dari Satuan Wiratamtama dan Wiramanggala. Jika mereka melihat Karebet beserta kedua orang pengikutnya, maka Rangga Pideksa berjalan menyongsong Karebet. Hormat saya untuk Ki Rangga Pideksa, kata Karebet sambil membungkuk hormat. Demikian juga dengan Pemanahan dan Penjawi juga membungkuk hormat. Ya Karebet, kau selamat, kata Ki Rangga Pideksa. Atas pengestu Ki Rangga saya selamat, kata Karebet. Karebet pun memperkenalkan kedua pengikutnya, Pemanahan dan Penjawi, pada Tumenggung Suropati. Pemanahan dan Penjawi mengangguk hormat pada Rangga Pideksa dan Rangga pun membalas hormatnya. Kapan kau berangkat dari Pajang, Karebet? Tanya Rangga Pideksa. 2 hari yang lalu, Ki Rangga, jawab Karebet. Karebet, mari ku antar masuk ke dalam Sasana Sewaka. Mari Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, kita masuk ke dalam, kata Rangga Pideksa. Sambil berjalan masuk ke Sasana Sewaka, lalu Karebet beserta Pemanahan dan Penjawi pun berjalan mengikuti dari belakang. Di dalam Sasana Sewaka saat itu hampir penuh dengan orang yang ikut pisowanan agung yang dilaksanakan pada hari Anggara Kasih ini. Orang-orang yang hadir semuanya duduk bersila menghadap ke depan. Rangga Pideksa berjalan ke depan melewati beberapa orang yang ikut pisowanan agung, diikuti oleh Karebet, Pemanahan, dan Penjawi. Di depan terlihat sebuah kursi kosong yang nanti akan dipergunakan oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Dan di ujung ruangan ada beberapa kursi lain yang terlihat masih kosong. Di lantai ruangan, di depan kursi untuk Sultan, di deretan depan sebelah kiri, terlihat duduk bersila Tumenggung Gagak Anabrang dari Kesatuan Wirabraja. Di sebelahnya duduk Tumenggung Siung Laut dari Kesatuan Tempur Laut Jolopati, Tumenggung Ronopati dari Kesatuan Wiroradya, Tumenggung Suropati dari Kesatuan Wiramanggala, Tumenggung Palangnegara dari Kesatuan Wirayuda, dan Tumenggung Jaya Santika dari Kesatuan Patang Puluhan.
Di belakang deretan para tumenggung duduk beberapa orang panji dan beberapa orang ronggo yang semuanya duduk bersila menghadap ke depan. Di deretan depan sebelah tengah duduk beberapa keluarga sultan. Paling ujung duduk Arya Penangsang. Di sebelahnya duduk Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat. Lalu di sebelahnya duduk Sunan Prawoto. Lalu di sebelahnya lagi duduk pula Pangeran Timur, putra bungsu Kanjeng Sultan Trenggono yang masih kanak-kanak. Ronggo Pitekso lalu mempersilahkan Karebet duduk bersebelahan dengan Pangeran Timur yang berusia masih sangat muda, yang selalu dijaga oleh kakaknya, putra sulung Sultan Trenggono, Sunan Prawoto. Karebet pun mengangguk hormat pada para pangeran dan para tumenggung yang hadir. Lalu ia pun kemudian duduk bersila di lantai, duduk di sebelah Pangeran Timur. Pemanahan dan penjawi pun kemudian duduk bersila di belakang Karebet, menghadap ke depan. Ronggo Pitekso setelah mengantar Karebet ke tempatnya, kemudian berjalan keluar ruangan Sasono Sewoko, kembali ke depan untuk menanti para tamu berikutnya. Di belakang Karebet, pemanahan dan penjawi mengedarkan pandangannya. Dilihatnya calon Adipati Jipang, Arya Penangsang duduk di ujung. Sorot matanya lurus ke depan dan di belakangnya di sebelah kiri duduk adiknya, putra Pangeran Sekar Sedolepen yang muda, Arya Mataram. Pemanahan dan penjawi melihat pada orang yang duduk di belakang Arya Penangsang di sebelah Arya Mataram. Duduklah seorang tua yang rambutnya sudah putih semua. Pemanahan terkejut ketika dia melihat ke orang tua itu bersamaan dengan orang tua yang berambut putih itu pun sedang melihatnya. Itu orang Jipang, 5 tahun. Kemampuannya tidak bisa dianggap ringan, kata Ki Pemanahan dalam hati. Mataun pun memalingkan pandangannya dari Pemanahan dan berkata di dalam hatinya, Pemanahan dan penjawi, orang Selo itu sekarang telah bergabung ke Pajang. Sambil mandang kepada dirinya sendiri, Mataun pun berkata perlahan-lahan, seimbang. Mataun pun menundukkan kepalanya, tetapi sebenarnya ia sedang menakar perbandingan kekuatan Kadipaten Jipang dengan Kadipaten Pajang. Lalu ia juga menimbang pula kekuatan Sunan Prawoto maupun Pangeran Kalinyamat. Kalau kekuatan Prawoto maupun Kalinyamat tidak masuk dalam hitunganku, tidak usah Raden Penangsang turun tangan. Aku bersama Rangkut dan 30 orang prajurit Jipang yang berasal dari Padepokan Sekar Jagad mampu menggulung mereka dalam 1 hari, kata Mataun dalam hati. Perbandingan kekuatan Kadipaten Pajang dengan Kadipaten Jipang kelihatannya seimbang. Ilmu Jaya Kawijayan Karebet dan Raden Penangsang kelihatannya juga seimbang. Aku dan Pemanahan maupun penjawi pun juga setingkat. Tetapi selain kedua orang Selo itu, aku khawatir kalau ada orang lain yang akan bergabung ke Kadipaten Pajang, kata Mataun di dalam hati. Kadipaten Jipang tidak perlu kalah. Di Jipang ada kakak seperguruanku, Panembahan Sekar Jagad dari lereng Gunung Lawu, katanya hampir tak terdengar. Tetapi apakah Panembahan Sekar Jagad mau membantu Jipang, kata Mataun di dalam hatinya. Dan pertanyaan itu pun telah dijawabnya sendiri. Pasti mau, Panembahan Sekar Jagad pasti mau membantu Jipang. 30 orang muridnya pun telah diperintahkan untuk menjadi prajurit Jipang. Mataun tersadar dari angan-angannya ketika didengarnya suara Panji Donopati yang bertindak sebagai Pranoto Coro mengatakan Kanjeng Sultan akan segera masuki Sasono Sewoko. Semua orang yang berada di Sasono Sewoko kemudian berjongkok dengan kepala menunduk menanti kedatangan Kanjeng Sultan Trenggono beserta pengikutnya. Dari ruang dalam keluarlah sebuah rombongan. Yang berjalan paling depan 2 orang Tumenggung Wirotamtomo yang berjalan di sebelah kanan, Tumenggung Gajah Birowo, sedangkan yang berjalan sebelah kiri Tumenggung Suronoto
Mereka berjalan mengapit Kanjeng Sultan Trenggono yang saat itu berjalan dengan memakai pakaian keprabon. Di belakangnya berjalan seorang abdi dalam yang membawa sebuah songsong Kesultanan Demak yang berwarna kuning yang terus-menerus memayungi Kanjeng Sultan. Di belakang pembawa payung kerajaan berjalan Patih Kesultanan Demak, Patih Wonosalam. Setelah itu di belakangnya berjalan dua orang ulama, dua orang dari Wali Songo yang sudah sangat sepuh, Kanjeng Sunan Kalijogo beserta Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus berpakaian seorang ulama, baju panjang berwarna putih, sedangkan Kanjeng Sunan Kalijogo berpakaian berwarna wulung. Setelah itu baru di belakangnya berjalan Kanjeng Prameswari beserta Sekar Kedaton, Gusti Putri Mas Cempoko. Di belakang Kanjeng Prameswari di sebelah kiri berjalan Putri Kanjeng Sultan yang sekarang berdiam di Pesanggerahan Kalinyamat, istri dari Pangeran Hadiri, Kanjeng Ratu Kalinyamat. Sedangkan yang di sebelah kanannya menantu Kanjeng Sultan, istri dari Sunan Prawoto, Kanjeng Ratu Prawoto. Di belakang sendiri berjalan seorang emban menggendong seorang anak kecil, Raden Arya Pangiri, satu-satunya cucu laki-laki Kanjeng Sultan yang masih terhitung pewaris tahta Kesultanan Demak, putra dari Sunan Prawoto. Saat kemudian rombongan Kanjeng Sultan telah masuki Sasana Sewaka, Tumenggung Gajah Birowo yang berjalan di depan bersama Tumenggung Suronoto berjalan perlahan-lahan menuju kursi khusus yang berada di depan, yang disediakan untuk Kanjeng Sultan. Semua yang hadir di Sasana Sewaka menunduk dan menyembah ketika Kanjeng Sultan Trenggono lewat di depannya. Ketika Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto sudah sampai di depan, maka kedua Tumenggung itu pun mempersilahkan Kanjeng Sultan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Mempersilahkan Kanjeng Sultan duduk di sebuah dampar dento, sebuah singgasana yang berukuran agak besar, terbuat dari kayu jati yang diukir halus. Kanjeng Sultan pun segera di singgasananya, lalu agak di belakang singgasana ditancapkan pada sebuah jagrak payung kebesaran Kesultanan Demak yang dibawa oleh seorang abdi dalam yang berjalan di belakang Kanjeng Sultan. Kanjeng Sunan Kalijogo beserta Kanjeng Sunan Kudus lalu duduk di dua buah kursi yang berjejer yang terletak agak jauh di sebelah kanan Kanjeng Sultan. Kanjeng Prameswari pun kemudian juga duduk di kursi agak di belakang sebelah kiri Kanjeng Sultan. Ratu Kalinyamat, Ratu Prawoto beserta Sekar Kedaton Mas Cempoko duduk agak ke belakang, duduk bersimpuh di sebelah kiri Kanjeng Prameswari. Di belakangnya juga duduk bersimpuh emban yang menggendong Raden Arya Pangiri yang umurnya baru sewarso. Patih Wonosalam segera duduk bersila di sebelah kanan agak jauh dari Kanjeng Sultan. Sedangkan Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto duduk bersila di sebelah kanan dan kiri, mengapit Kanjeng Sultan yang duduk di singgasana. Gusti Putri Sekar Kedaton yang duduk bersimpuh di dekat Kanjeng Prameswari mengedarkan pandangannya agak jauh di depannya. Lihatnya Karebet yang duduk bersila di sebelah Pangeran Timur. Ketika Karebet melihat sekilas Gusti Putri Sekar Kedaton tersenyum padanya, maka ia pun membalas juga dengan senyumnya. Setelah itu Sekar Kedaton pun merundukkan kepalanya. Di dalam Pasewakan Agung, Gusti Putri Sekar Kedaton harus bisa menempatkan diri. Ia tidak mau Kanjeng Prameswari menjadi marah kepadanya karena ia menuruti perasaannya sampai melupakan Subosito. Saat kemudian terdengar suara Pandhi Donopati yang mengatakan acara Pisowanan Agung segera dimulai. Pandhi Donopati kemudian mempersilahkan semua yang hadir untuk kembali duduk bersila. Setelah itu Pandhi Donopati pun kemudian juga duduk bersila, bersiap mendengarkan titah Kanjeng Sultan. Setelah semuanya duduk bersila, maka Kanjeng Sultan pun berbicara di hadapan semua yang hadir di Pisowanan Agung.
hanya singkat. Kanjeng Sultan mengucapkan terima kasih atas kesetiaan mereka terhadap Kesultanan Demak dan berterima kasih pula atas pemberian Asok Hulu Bekti kepada Keraton Demak. Setelah itu ibadah saat yang dinanti-nanti oleh banyak orang di Persewakan Agung. Gusti Putri Sekar Kedaton berdebar-debar karena Karebet, orang yang dicintainya, kan disengkaake ngalur menjadi seorang adipati. Sambil duduk bersila, Ki Panji Donopati mempersilahkan Arya Penangsang dan Karebet untuk maju ke hadapan Kanjeng Sultan. Dengan laku dodok, keduanya pun kemudian berjongkok maju ke depan. Tepat di hadapan Kanjeng Sultan yang duduk di dampar keprabon, mereka pun berhenti menyembah, lalu keduanya duduk bersila sambil menundukkan kepalanya. Patih Wonosalam segera memberikan 2 buah gulungan layang kekancingan kepada Kanjeng Sultan Trenggono. Kanjeng Sultan pun kemudian berdiri lalu menerima layang kekancingan dari Patih Wonosalam. 2 buah surat keputusan yang telah ditulisnya sendiri yang terbuat dari kulit binatang. 2 buah layang kekancingan yang dalam keadaan tergulung merupakan keputusan Kanjeng Sultan untuk mengangkat Arya Penangsang dan Karebet menjadi adipati. Satu demi satu layang kekancingan itu pun diberikan kepada mereka berdua. Berurutan, yang pertama kali menerima adalah Arya Penangsang setelah menyembah dengan kedua tangannya. Arya Penangsang menerima gulungan layang kekancingan. Disusul Karebet yang juga menerima layang kekancingan dari Kanjeng Sultan dengan kedua tangannya. Setelah kedua orang itu menerima layang kekancingan, maka Kanjeng Sultan Trenggono berkata, "Penangsang dan Karebet, silahkan kalian kembali ke tempatmu." Penangsang dan Karebet menyembah, kemudian keduanya mundur. Perlahan-lahan Arya Penangsang kembali ke tempatnya semula. Karebet pun kembali duduk bersila di sebelah Pangeran Timur. Setelah itu Kanjeng Sultan pun kemudian juga duduk kembali dampar keprabon Kesultanan Demak. Untuk yang kedua kalinya Kanjeng Sultan berbicara di hadapan para hadirin di Sasana Sewaka tentang tugas dan pengangkatan Penangsang sebagai Adipati Jipang dan Karebet sebagai Adipati Pajang. Di samping mengucapkan selamat atas pengangkatan mereka sebagai seorang adipati, Kanjeng Sultan mengingatkan tugas dan tanggung jawab mereka yang berat, yaitu melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat Jipang dan seluruh rakyat Pajang. Dikatakan oleh Kanjeng Sultan, sebelum Kadipaten Jipang dan Kadipaten Pajang mampu mempunyai prajurit sendiri, maka untuk sementara akan ada 15 orang prajurit dari Kesatuan Wiromanggolo Demak yang diperbantukan di Kadipaten Jipang dan 15 orang lainnya juga akan diperbantukan di Kadipaten Pajang. Sesuai dengan yang tertulis di layang kekancingan, maka mulai hari ini Arya Penangsang resmi sebagai adipati di Kadipaten Jipang dengan nama Adipati Arya Penangsang. Sedangkan Karebet resmi menjadi adipati di Kadipaten Pajang dengan nama Adipati Hadiwijoyo, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Mendengar titah ayahandanya Kanjeng Sultan Trenggono, mata Gusti Putri Sekar Kedaton berkaca-kaca, hampir menangis bahagia mendengar pemuda yang dicintainya telah menjadi seorang adipati. Hadiwijoyo namanya sekarang Kanjeng Adipati Hadiwijoyo, kata Sekar Kedaton perlahan. Setelah Kanjeng Sultan selesai menyampaikan titahnya, maka doa pun segera dibaca oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Tak lama kemudian setelah pembacaan doa selesai, maka Pisuanan Agung telah dinyatakan selesai. Panji Donopati mempersilahkan Kanjeng Sultan untuk berdiri dan kembali ke ruang dalam. Setelah mendengar Kanjeng Sultan akan kembali ke ruang dalam, semua yang hadir di Sasana Sewaka segera berjongkok, bersiap menyembah Kanjeng Sultan ketika lewat di depannya. Abdi dalem yang membawa songsong segera berdiri, mencabut songsong kesultanan dan segera dipakai untuk memayungi Kanjeng Sultan.